terbit matahari hingga pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa, selamat pagi semua yang mendampingi adik-adik Bu Tini untuk ibadah hari Minggu ini. Meskipun kita dari rumah masing-masing, tidak membuat kita menjadi sedih. Tengok tangan Kak Tini. Semangat. Yuk, 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Yes. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kak Tini masih lihat dari sini. Pakai teropong. Ada yang belum mempersiapkan Alkitabnya. Yuk, diambil yuk. Kak Tini hitung ya. 3 ya, sampai 3 ya. 1, 2, 2,5 kan ada yang udah dapat. Oh, Kak Tini yang terlambat. Pintar semuanya. Berarti semua sudah ada Alkitab dan alat tulis. Kita akan ibadah dimulai dengan berdoa. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku. Jari jempol. Sama-sama silakan berdiri semua. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah. Panjang ya. Yang panjang. Jari manis pakai cincin. Jari kelingkingku sayang. Yuk kita hitung. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lipat semuanya. Lalu aku berdoa. Bagaimana anak-anak? Adik-adik semua? Sikap berdoanya? Tangannya dilipat. Matanya ditutup. Tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami sangat senang. Kami mau mendengarkan firman-Mu, mau berdoa, mau memuji Tuhan bersama teman-teman kami semua, meskipun masih dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu boleh mengerti apa yang disampaikan kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pintar semuanya. Kak Tini nggak ada dengar suaranya, semuanya berdoa dengan kusuk. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Tini akan gabung dengan adik-adik duduk bersama. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Silakan berdiri kembali. Kita memuji Tuhan ya, siap-siap ya. 1, 2, ikutin nanti kakak ya sama-sama ya. 3. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena Yunus anak Tuhan, maka diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena Yunus anak Tuhan, maka diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab di hari ini. Kak Juni mau mengajak adik-adik membuka Alkitabnya yang sudah dipersiapkan. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yunus 2. Kitab Yunus ada di Perjanjian Lama ya. Ayo dibuka kitab Yunus 2. Sebelum mendengar firman Tuhan dan membacanya, Kak Juni mengajak kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau memampukan hamba-Mu agar firman kebenaran-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan adik-adik juga dapat mengerti firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sertai kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca Yunus 2. Judul perikopnya doa ucapan syukur Yunus. Ada 10 ayat ya. Kak Juni akan membaca, adik-adik baca di tempat masing-masing ya. Yunus 2. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku
Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Selamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, di minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita Alkitab bagaimana Yunus bin Amittai diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia mengingkari panggilan dari Tuhan. Dia malah pergi dari Yafo, naik kapal besar menuju Tarsis. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan melihat dia, bahwa tempat itu adalah tempat yang jauh yang bisa Tuhan lihat. Dia lupa bahwa Tuhan bisa melihat dimanapun kita berada. Nah, di ayat 17 di Yunus 1 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi Yunus ditelan oleh ikan. Saat badai datang, Tuhan mengingatkan Yunus, adik-adik. Nah, ketika ikan itu datang, itu tandanya Tuhan memberikan kesempatan pada dia untuk dia diselamatkan. Nah, apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan? Coba bayangkan adik-adik, di dalam perut ikan yang besar, kira-kira bagaimana keadaannya? Pasti gelap ya. Kita dalam satu tempat yang gak ada pintunya. Mungkin ikan itu udah tutup mulutnya, lalu tinggal di dalam. Wow, gelap sekali, bau asem. Kemudian tempat itu mungkin tempat yang sangat tidak menyenangkan. Bau asam itu mungkin bisa menyebabkan makhluk di dalamnya mati. Nah, saat itulah Yunus menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Dia menyadari sungguh-sungguh apa yang sudah dilakukannya. Bahkan ketika dia dilemparkan, dia minta dilemparkan ke dalam laut. Dia tahu, ini pasti kesalahanku. Telah jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Nah, dia berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh adik-adik. Dengan iman. Karena dia percaya Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Bahkan di dalam itu yang dia rasa, dia bahkan akan mati. Seperti ada di dalam lembah kelam. Tidak akan ada yang bisa menolong. Tapi dia percaya hanya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan sanggup menolong dia. Nah, adik-adik, di situ Yunus juga berjanji pada Tuhan bahwa dia akan berubah. Di ayat yang tadi dikatakan ayat 9 dia ada bernazar. Nazar itu adalah janji yang benar-benar harus ditepati adik-adik. Bukan seperti janji-janji kita kadang ya. Ya mungkin janji tinggal janji. Tapi ini adalah sebuah nazar. Bahwa dia akan sungguh-sungguh patuh dan taat kepada Tuhan. Karena itu di ayat terakhir disebutkan dengan perkenanan Tuhan juga Yunus dimuntahkan ke darat. Dia mau bertobat, mengakui kesalahannya. Dia mau percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan menolong. Dan Tuhan memang menolong dia. Nah, coba kita renungkan adik-adik firman Tuhan ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak luput dari kesalahan. Mungkin sebagai anak yang kecil pun, adik-adik pernah melakukan kesalahan. Contoh di masa pandemi ini, mungkin mama sekarang lagi musim istilah WFH, WFO. Apa sih itu? Work from home atau work from office. Bekerja dari rumah atau bekerja dari kantoran. Nah, untuk bapak mama yang kerja, untuk mama kita yang nggak bekerja, mungkin mereka pernah berpesan kepada adik-adik, di masa pandemi ini, anakku sayang, nanti mama ke kantor dulu ya, atau papa ke kantor dulu. Atau bagi mama yang nggak bekerja, mama mau ke pasar nih, kita lagi kehabisan bahan makanan.
nanti kamu di rumah online ya, jangan lupa online, ikuti pelajaran sekolah, ikuti Zoom dari guru. Oke Ma, oke. Lalu Bapak dan Mama pergi keluar. Tapi sampai di rumah adik-adik, oh Mama udah pergi, paling dia nggak lihat, udah laptopnya dibalikkan gini, nggak diluruskan lagi, ditaruh gini, nggak kelihatan sama bu guru kan, dia lagi ngapa-ngapain, atau handphone dia ditaruh gini kan, nggak kelihatan. Udahlah pergilah aku makan-makan, atau pergilah aku apa yang bisa aku makan lagi ini, apa yang bisa aku kerjakan, atau dia main WA sama temannya main game. Nah, jadi dia tidak mengikuti apa perintah yang dilakukan oleh mama papanya. Dia tidak mengikuti pembelajaran di sekolah. Ketika mama pulang, mama bilang gini, bagaimana anak-anak? Udah selesai Zoom-nya? Udah Ma, beres. Nah, tahu-tahu bu guru ngecat mama ini WA. Bu, PR anaknya belum dikirim. Nah loh, adik-adik, pernah nggak melakukan itu? Mama jadi ditegur sama bu guru. Akhirnya bu guru juga tegur adik-adik. Mungkin ada yang memarahin ya. Nah, mungkin bisa jadi nanti kena hukuman. Atau tadi mama pesan, nak nanti makan siang ya, udah mama sediakan. Iya Maya, beres. Tapi yang dimakan cuma jajanan. Nasi semua lengkap di situ pas mama pulang. Atau masa pandemi ini, kamu jangan minum-minum air dingin dulu ya. Iya Ma, oke. Pas mama nggak lihat pergi, udahlah minum air dingin. Pulang-pulang bersin-bersin. Hah? Mama takut ya kan? Jangan-jangan anakku sakit nanti ke rumah sakit, bagaimana lagi musim virus. Nah, adik-adik, kita jangan menunggu. Kalau kita dihukum dulu, baru kita mau mengakui kesalahan kita. Kita harus mau mengaku sungguh-sungguh kepada orang lain saat kita melakukan kesalahan. Dan kita juga harus melakukannya dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh. Nah, kita katakan maaf ya Ma, maaf ya Pak, maaf ya Dek. Maaf ya Kak, biasakan untuk mau minta maaf. Tapi maafnya juga harus benar-benar ya, jangan besok diulang lagi, harus berubah. Kalau ada temannya minta maaf, dia mau dimaafkan, tapi temannya minta maaf, oh enggak, aku enggak mau, baru oke lah, sekarang aku maafkan, mungkin dibilang gitu. Tapi nanti besok, 1 minggu ini, kau traktir aku ya makan ya. Atau 1 minggu ini kau urut badanku ya. Bilang gitu, ada kan yang suka gitu sama temennya, malah udahlah, kau ngaku salah, memang salahmunya itu. Nah, kadang-kadang kita begitu ya adik-adik ya, mau ya seperti itu, berikan pengampunan tapi kita minta syarat. Tapi kita datang kepada Tuhan atau datang mama papa, nggak minta syarat, malah kadang, aku udah minta maaf, besok pokoknya aku baik, kasih hadiah ya. Oh. Kita nggak boleh, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, teladan-teladan dari Bapak Yunus, di Yunus 2 ini, harus kita tiru adik-adik. Kita harus dengan rela hati tulus mengakui kesalahan kita, mau bertobat, mau mengubah ya, dan tidak melakukannya lagi. Dan ingat, kita juga harus terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan pengampunan. Karena apa? Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Besar. Tuhan tidak memberikan syarat kepada kita untuk Dia mau mengampuni kita. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar dari Nabi Yunus untuk kami mau dengan tulus hati mengakui kesalahan kami saat kami berbuat kesalahan. Kami juga dengan rela hati mau meminta maaf, memohon kepada Tuhan pertolongan, pengampunan. Begitupun kesalahan kami lakukan kepada orang tua kami, kepada kakak, abang, adik, teman-teman kami. Ajar kami Tuhan untuk dengan rendah hati, dengan tulus hati mau mengampuni. Tuhan Yesus, kami juga memohon bagimu untuk kami dapat mau mengubah sikap-sikap kami yang buruk, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat. Kami mau berdoa saat ini untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan beri kesembuhan, untuk yang sedang letih Tuhan beri kekuatan. Kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan beri hikmat, semangat bagi mereka Bapa dalam tugas pelayanan. Begitupun pada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka membuat keputusan sesuai dengan perkenanan Tuhan.
Dengarlah doa kami Tuhan Yesus, sertai langkah kami. Di hari-hari ke depan kami berserah kepadamu. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan pujian. Ayo semua berdiri, semangat bernyanyi. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak siapa ya? Ada yang tahu? Sudah mendengarkan firman Tuhan tapi lupa namanya. Ya, benar, Kak Juni. Nah, ibadah kita sudah mendekati akhir. Untuk Mama Papa yang akan memberikan persembahan, boleh disampaikan langsung ke gereja ataupun melalui koris yang ada di layar ini. Saya ulangin sekali lagi, untuk Mama Papa yang akan memberikan persembahan boleh diantar langsung ke gereja setiap hari kerja atau melalui koris yang ada di layar ini. Jangan lupa menuliskan di catatan untuk Komisi Anak dan Remaja. Kita sama-sama untuk mengakhiri ibadah ini. Adik-adik, Kakak Tini undang untuk berdiri. Kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat senang hari ini kami sudah mendengarkan firman mengenai Bapak Yunus. Bapak Yunus yang sungguh-sungguh mengakui kesalahan kepada Tuhan. Kami juga belajar Tuhan agar kami setiap melakukan kesalahan, kami mau mengakui kesalahan kami. Agar Tuhan Yesus boleh mengampuni kami. Seperti firman yang disampaikan tadi. Tuhan Yesus berkati Mama, berkati Papa, berkati keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita bersama-sama, kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
surga. Ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik semua, terima kasih Papa dan Mama. Ingat, setiap keluar harus pakai masker. Jaga jarak, kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Banyak makan, minum susu, dan selalu berdoa. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.